Kadang gini loh, ada beberapa perusahaan itu yang misalkan kita nih ngelamar sebagai admin. Begitu kita masuk, ternyata kamu gak jadi admin deh, kamu jadi yang lain. Aku menyadari 80% bener-bener iya sih, Gen Z itu bener-bener menyepelekan waktu ya menurut aku. Kalau Gen Z kita kan baru bekerja ya, kayak enak aja self reward. Apalagi kalau misalkan yang dulunya kita pingin banget beli ini tapi kayak keadaan orang tuh susah, jadi begitu kita kerja ya kita habisin di situ. Mungkin menurut aku orang tua tuh coba berikan alasan sih kenapa dilarang, kenapa gak boleh. Terus harus apa kalau gak boleh? Emang ada resikonya apa? Mungkin kita bakalan lebih mikir ke situ. Kalau menghabiskan uang dalam seketika kamu juga setuju itu? Setuju. Apa? Aku bingung juga sih. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Saudara. Shalom GMCC, selamat pagi semuanya. Haleluya, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Keluar dari bangku Bapak Saudara, salam kiri kanan, jabat tangan, katakan Shalom, Shalom. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Saudara. Beri salam yang terbaik, beri senyum yang terbaik Bapak Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama cari wajah dan perkenanan Tuhan, amin. Kita mau sama-sama cari wajah Tuhan, kita mau cari perkenanan Tuhan. Kita mau Tuhan melawat setiap kita yang datang, amin. Siapa yang mau keluar dari tempat ini, pulang dari tempat ini, Bapak Saudara membawa berkat yang baru, sukacita, pengharapan yang baru. Amin Bapak Saudara, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Segala keadaan, waktu berlimpah kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari Bapak Ibu saja katakan pujian, katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Beri kemuliaan buat nama Tuhan Bapak Saudara. Sama-sama kita dengan iman katakan pujian dari awal. Amin. Dalam segala keadaan Yesus, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. Di setiap musim kehidupan, amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona Bapak Saudara. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya
Sekali lagi sama-sama angkat tangan, katakan sekali Yesus selamanya Yesus. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Yesus, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali sama-sama angkat tanganmu, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari Bapak Ibu saja yang butuh pengharapan, yang butuh kekuatan dari Tuhan, sama-sama angkat tangan. Sekali Yes, amin. Karena kasih-Nya oh Yesusku, ku cinta Kau. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih sekali Yesus, sekali Yesus aja, kasih yang mengubahkan kami ya Roh Kudus, kasih yang kuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Haleluya,
Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama saya undang untuk kita bangkit berdiri. Jangan jadikan pagi hari ini pagi yang biasa-biasa saja Saudara. Jangan sampai Bapak Saudara pulang dari tempat ini Bapak Ibu Saudara gak dapat apapun. Arahkan hatimu, arahkan jiwamu sama Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Karena percayalah di setiap ucapan syukur kita ada mujizat yang terjadi, ada pengharapan yang terjadi, ada sukacita yang terjadi. Sekali lagi mungkin Tuhan belum jawab doamu minggu ini. Mungkin Tuhan belum jawab kebutuhanmu minggu ini. Tapi percaya kita punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang kuat, Allah yang gagah perkasa, Allah yang sanggup berubah duka cita menjadi sukacita, Allah yang sanggup mengubah air mata menjadi tertawa, menjadi hati yang luka sukacita. Kami mau sembah namamu Tuhan, kami mau puji namamu Tuhan. Orang bersyukur Allah Bapa, kita bersyukur Allah Bapa, orang bersyukur Allah Bapa, karena bersyukur Allah Bapa, orang bersyukur Allah Bapa. Kami percaya Kau Tuhan yang tahu isi hati kami Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang tahu rinduan kami Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang tahu setiap doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tahu apa yang lebih dari kami butuhkan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, pengharapan kami, semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, beracara Tuhan, impartasi rohani yang terjadi di tempat ini Tuhan. Mujizat akan terjadi di tempat ini Tuhan. Orang bersyukurlah Bapa, dibersyukurlah Bapa, orang bersyukurlah katakan, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, say, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, say, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, say, let our King, let our King, let our King up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King, let our King, let our King be lifted up.
memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom saudara. Sukacita berlimpah mengalir, amin. Bilang kiri kanan yang katakan kamu luar biasa hari ini, kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Hey. Boleh sama-sama tepuk tangan ya. Haleluya. Hey. Sama-sama kita katakan dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang Raja di atas segala. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah. Amin. Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat. Katakan dia lahir sebelah sini. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit. Dia bangkit bagi kami. Sebelah sini jangan mau kalah, katakan. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala. Katakan dia itu firman Allah. Yang mana? Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat. Katakan sang penebus. Sang penebus juru selamat. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Saya mau dengar suara-suara GMCC katakan sekali lagi GMCC katakan Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Saya mau lihat tangannya semua ke atas, boleh lambaikan tangannya semuanya. Sama-sama kita mengatakan glory, amin. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory. Belum kedengaran Bu Saudara? Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, hey, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan katakan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi musik menyembah Tuhan. Haleluya. Saya mau dengar JMCC suaranya sekali lagi katakan. Nyanyi glory. Suaranya kedengeran? Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Bentar kok, bentar. Tadi saya tanya bersukacita, boleh kiri kanan dulu? Kiri kanan semuanya ikutin saya. Kiri kanan saudara, saya mulai kita. Belum semuanya kita nggak mulai-mulai, nggak apa-apa, kita sampai besok pagi. Udah? 1, 2, 1. Nyanyi glory,
glory. Glory bagi sang raja. GMCC. Glory bagi sang raja. Nyanyi glory. Glory bagi sang raja. Saya mau lihat dong gerakannya sebelah sini. Boleh ikutin saya Bapak Saudara. Kita mulai dari kanan terlebih dahulu. Nyanyi Glory. Glory. eh Glory bagi sang raja. oh nyanyi Glory. Glory bagi sang raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi sebelah sini pasukannya lebih banyak. Jangan mau kalah. Kita mulai dari kanan dulu Bapak Saudara. Amin. nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Nyanyi glory. Haleluya. Glory. Glory bagi sang raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan Saudara. Mari rayakan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Woo. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Haleluya. GMCC suaranya. Sama-sama kita katakan. Jiwa bebas terlepas, masa maut telah terhempas. Nama Yesus jawablah, nama Yesus jawablah. Amin. Maka takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap hati. Ngaihan hujan mujizat GMCC terjadi. semuanya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan. Langkah takkan berhenti. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Medan hujan mujizat terjadi. Siap CMCC. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Ajaiban terjadi. Yang percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Saya mau dengar suara saya katakan wuh. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, katakan suara saya wuh. Haleluya Tuhan. Kami mau puji, kami mau muliakan, kami mau tinggikan nama-Mu senantiasa Bapa. Kau yang hidup, Kau yang kuat, Kau yang gagah perkasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ikutin saya Bapak Saudara ya. Oh, 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 oh. GMCC make some noise.
pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi ajaiban terjadi. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. 30 detik, gak pakai drum, gak pakai musik. Beri sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuat, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Silakan kembali ke saudara. Tuhan kita Tuhan dahsyat, amin. Percaya keluar dari tempat ini ada pengharapan yang baru, mujizat akan terjadi dalam kehidupan dalam saudara, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau dengar firman-Mu Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Allah sandaran hidupku, amin. Gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku sesat, ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah. Tak lagi berharap pada kekuatan kami Tuhan. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan Tuhan. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan, hanya Yesus satu-satunya kami andalkan Tuhan. Kepadamu kami berharap Tuhan, kepadamu kami percaya Tuhan. Kau
kuat, Kau Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Saudara sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Allah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi semua. Kok shalomnya lemah sekali, boleh saya coba sekali lagi. Shalom, selamat pagi semua. Nah itu jauh lebih baik. Gimana kabar saudara hari ini? Wow, senang sekali pagi hari ini saya diberikan kesempatan buat bisa datang dan berbicara di tempat ini. Terima kasih buat gembala saudara yang kasih saya kehormatan ini bisa berbicara di tempat ini. Datang ke tempat ini saya bilang buat saya ngerasa sedikit emosional, sedikit terpengaruh secara perasaan. Kenapa begitu, Pastor? Nah, saya cerita sedikit. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya khotbah di sini, tapi mungkin untuk sebagian besar saudara lihat saya di sini, berpikir kayaknya pendeta di depan belum pernah ya khotbah di sini. Saya kasih tahu alasannya. Terakhir saya khotbah di sini itu kurang lebih 20 tahun yang lalu. Saya khotbah di sini tahun 2001, 2002, 2003. Jadi kalau ada saudara yang sudah di sini dari selama, mungkin beberapa masih mengenali saya. Tapi ada alasan lain mungkin kenapa beberapa orang juga gak kenali saya. Karena selain di sini saya suka menerjemahkan di event-event yang saudara buat di SICC dan lain-lain. Selama 4 tahun terakhir ini saya kehilangan sepertiga berat badan saya. Saya kehilangan hampir 30 kilogram berat badan saya. Tadinya saya 90 kilo, sekarang mendekati 60. Jadi lumayan banyak yang hilang ya. Jadi itu alasan lain mungkin. Tapi 20 lebih tahun yang lalu saya cukup sering datang khotbah di sini, kenal cukup baik dengan almarhum Pak Yopi. Bahkan bukan cuma itu, saya sempat berkantor di lantai 25. Karena dulu saya ini full timer di divisi prophetic. Jadi salah satu tim di situ, tim prophetic. Dan datang balik ke sini sesudah sekian lama nggak datang itu rasanya ya perasaannya gimana gitu, dari tadi saya berusaha untuk tahan. Tapi senang sekali pagi hari ini saya bisa sekali datang ke tempat ini. Dan mungkin untuk kebanyakan saudara yang toh belum pernah lihat saya sebelumnya, ada baiknya saya sedikit memperkenalkan diri saya. Orang bilang kalau nggak kenal, pengen juga disayang di sini. Nama saya Daniel, orang suka panggil saya Pastor Daniel atau Pastor DWP, itu inisial saya, Daniel Wisnu Pradana, Pastor Daniel. Saya sudah menikah, saya punya 1 orang istri saja. Ingat, istri cukup satu. Sebelum saudara dengar khotbah yang lain, minimal saudara ingat istri cukup satu. Satu aja nggak habis-habis, nggak perlu nambah ya.
Istri saya satu, tapi saya punya 2 orang anak perempuan. Jadi saya dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang luar biasa. Saya saat ini mengembalakan satu jemaat di Jakarta juga, namanya GBI Kingdom Embassy. Itu gereja yang saya gembalakan, relatif baru kalau dibandingkan gereja saudara, baru 3 tahun jalannya. Tapi melayani Tuhan, tahun ini masuk tahun ke-27. Saya berkhotbah, saya mengajar, saya lakukan apa yang saya lakukan. Sudah lumayan lah. Saudara mungkin lihat penampilan saya berpikir 27 tahun pastor khotbah. Kok kayaknya belum tua-tua amat? Ya kalau tua mungkin belum terlalu, tapi kalau ngaku muda juga udah agak malu. Karena saya udah gak semuda itu. Saya mulai berkhotbah itu umur 18 tahun. Jadi saudara hitung sendirilah usia saya kira-kira berapa. Perkenalannya cukup ya, sampai di situ saja. Hari ini ada satu pesan nih yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Biasanya setiap kali datang ke satu jemaat yang baru pertama kali saya khotbah di situ, ini saya nimbang-nimbangnya agak ragu. Saya mau bawa masuk ke dalaman, berat, orang takut gak bisa ngikutin, terlalu ringan juga. Saya ambil yang tengah-tengah. Dan saudara akan dengar satu pesan hari ini yang saya berharap semua kita bisa belajar sesuatu darinya, bisa mendapat pengertian, tapi lebih dari itu, mengalami terobosan dalam hidup kita. Pesan yang saya mau bagikan buat saudara, saya kasih judul begini, Rising Up the Standard. Atau kalau bahasa Indonesianya yang lebih gampang, naik level. Bilang sama-sama naik level. Katakan Tuhan mau agar saya naik level. Tuhan mau semua kita di tempat ini naik level lebih tinggi. Amin. Saya ketemu orang, Pak, hidupmu ini kok gak berubah-berubah? Dia bilang, Pastor, saya mau kayak Tuhan Yesus. Wih, keren jawabannya. Maksudnya gimana Pak? Saya mau kayak Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Saya bilang ngawur, saya bilang. Nggak boleh Pak, yang boleh nggak berubah cuma Tuhan Yesus. Semua kita harus berubah. Kasih tahu sebelahnya, kamu harus berubah. Semua kita harus bertumbuh, semua kita harus naik ke level yang lebih tinggi. Makanya Tuhan mau kita naik level. Nah hari ini saya mau kita belajar prinsip-prinsip Alkitab. Gimana caranya kita bisa ngalamin naik level dalam hidup kita. Saya mau ajak kita buka Alkitab kita ke Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59 ayat yang ke-19. Saya awalnya bingung. Saya tahunya ayat ini cukup terkenal buat orang-orang barat. Karena saya banyak terjemahkan orang-orang dari luar, mereka sering kutip ayat ini. Tapi kemudian saya sadar begini, kok di Indonesia saya hampir gak pernah dengar khotbah yang diambil dari ayat ini. Ketika saya buka dan saya selidiki, saya baru tahu alasannya. Kata ternyata ayat ini dalam bahasa Indonesia, ini terjemahannya beda sekali. Nah ini yang saya akan lakukan. Saya akan tunjukkan saudara bedanya. Saya akan bacakan dulu bahasa Indonesianya, baru nanti bahasa Inggrisnya saya terjemahkan langsung. Ya. Yesaya 59 ayat yang ke-19, Alkitab bilang begini. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Bagian B-nya perhatikan nih. Bahasa Indonesia bilang begini, sebab ia huruf besar Tuhan akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Bagian B-nya saya ulang, Alkitab bilang ini, sebab Tuhan akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Kira-kira saudara baca ayat ini responnya gimana? Saya garu-garu kepala. Ini maksudnya apa ya? Tuhan akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Kok bingung ya? Artinya kok begini? Ternyata ketika saya cermati bahasa Inggrisnya, ini bunyinya beda sama sekali. Kita baca perbandingannya versi bahasa Inggris. Saya ambil terjemahan New King James Version. Kalau bisa ditampilkan boleh. Saya bacakan buat saudara. Bahasa Inggrisnya bilang begini. So shall they fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun. Jadi orang akan takut kepada nama Tuhan dari barat dan kepada kemuliaannya dari tempat matahari terbit. Sampai di situ masih sama. Tapi bagian B-nya perhatikan. Alkitab bilang begini bagian B-nya. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Bahasa Inggrisnya bilang, bahasa Indonesia bilang begini, terjemahannya bilang begini. Ketika musuh datang seperti banjir, maka roh Tuhan mau mengangkat suatu standar untuk bisa menghadapinya.
Perhatikan sekali lagi. Ayat ini bilang begini bagian B-nya. Ketika musuh datang seperti banjir, Roh Tuhan mau mengangkat suatu standar untuk bisa menghadapinya. Artinya beda sama sekali ya. Alkitab di dalam bahasa Inggrisnya di ayat ini bicara tentang satu kondisi. Ini kondisinya. Ketika musuh datang. Ada waktu-waktu dalam hidup kita di mana Tuhan mengizinkan musuh datang. Maksudnya apa itu pastor musuh yang datang? Siapa itu musuh? Musuh di sini bisa diartikan banyak hal. Musuh bisa diartikan iblis, roh jahat, penguasa di udara, setan, tuyul, genderuwo, dan semua kawan-kawannya itu musuh kita. Roh-roh itu semua. Boleh saja diartikan begitu. Memang iblis musuh kita. Tapi mungkin yang lebih berkenaan dengan hidup kita sehari-hari. Musuh di sini juga bisa diartikan sebagai begini. Sebagai masalah, sebagai problem, sebagai tantangan. Saya mau tanya sama saudara di sini. Di sini ada orang yang hidupnya nggak punya masalah sama sekali. Boleh angkat tangan? Di sini ada, nggak punya masalah sama sekali. Kalau ada yang angkat tangan, saya pengen belajar. Gimana caranya hidup nggak ada masalah. Berarti semua kita punya masalah? Amin, benar ya, artinya benar punya masalah. Ya memang benar, keadaannya hidup kita pasti punya masalah. Bahkan saya suka bilang begini, satu-satunya orang yang nggak punya masalah, cuman orang, nah itu, cuman orang mati. Yang gak punya masalah. Cuman orang mati yang gak butuh makan, gak butuh pakaian, gak butuh rumah, gak butuh mobil. Saya mau bilang gak butuh duit tapi kok ragu ya, kenapa? Karena bahkan kenyataannya orang zaman sekarang, orang meninggal aja mahal pastor, butuh duit. Saya pernah datang ke satu ibadah penghiburan. Rame duduk di situ, kemudian teman saya di sebelah nyolek saya. You tahu gak? Apa? Itu peti yang dia pakai, itu harganya sampai tiap 300 juta, kaget saya, ya ampun. Itu kayak dikubur sama mobil baru. Harga petinya aja 300 juta. Waduh. Ternyata zaman sekarang orang meninggal aja mahal. Ya tapi memang kan yang keluar duit bukan yang mati ya. Yang ditinggalin yang harus keluar uang. Tapi faktanya gini, denger ini baik. Cuman orang mati yang gak punya masalah. Saya cek lagi di sini. Di sini yang punya masalah boleh angkat tangan. Yang punya masalah, hidupnya punya masalah. Boleh angkat tangan? Nah bantuin saya, sebelahnya bilang, puji Tuhan kamu masih hidup. Puji Tuhan kamu masih. Jadi kalau punya masalah jangan ngedumel. Bagus, artinya kamu masih. Oke ya, berarti pesan ini saya percaya buat semua kita berlakunya. Alkitab bicara di sini tentang satu kondisi. Kondisinya apa? Ketika musuh datang. Iya benar juga pastor, hidup saya nih didatangin musuh. Apa? Masalah, problem, tantangan. Saya punya itu. Bahkan bukan sekedar musuh yang datang di ayat ini dikasih karakteristik yang spesifik. Ketika musuh datang seperti banjir. Seperti banjir itu seperti apa pastor? Di sini orang daerah kota ada yang pernah kebanjiran? Ada nggak? Nggak pernah. Bebas banjir. Bagus juga saya pindah ke sini kalau gitu. Tapi seingat saya zaman dulu ya mudah-mudahan. Ini kota ini lumayan langganan ya. Kalau banjir itu kali yang tengah-tengah itu meluap itu udah kayak lautan. Waduh, itu daerah sini banjir juga. Saudara yang pernah banjir atau kalau nggak pernah kebanjiran nggak apa-apa, bayangkan aja. Saya mau tanya sama saudara. Kalau orang tuh kebanjiran, banjir datang, itu sifatnya seperti apa sih banjir datang? Ya panik, tapi sifat banjirnya datangnya itu banjir karakternya seperti apa? Sifatnya seperti apa? Oh itu bagus. Pastor, banjir itu kalau datang tiba-tiba, mendadak. Bener ya? Banjir gak ada yang kasih pengumuman. Siap-siap besok pagi jam 7 banjir dimulai. Gak ada cerita. Tahu-tahu banjir, datangnya tiba-tiba. Nah itu sifat yang pertama. Ada waktu-waktu dalam hidup kita di mana Tuhan izinkan musuh datang, masalah datangnya secara tiba-tiba. Pastor, hidup saya lagi baik-baik aja. Nggak ada apa-apa, semua fine. Kok bisa kayak kesambar petir siang bolong, jeder. Masalah ini kok tiba-tiba datang. Ya itu Alkitab udah mau ngomong. Ada waktu-waktu dalam hidup kita di mana Tuhan izinkan masalah datang secara tiba-tiba. Itu karakter banjir yang pertama. Sifat banjir yang lain apa? Yang pernah kebanjiran? Selain tiba-tiba datangnya gimana? Keroyokan. Datangnya itu dari berbagai arah, pastor. Dari sana-sana air naik itu nggak bisa kemana-mana. Dari berbagai arah. Saya pernah ke rumah satu orang yang wilayahnya rawan banjir. Datang ke depan rumahnya, lagi musim hujan. Saya temukan dia tumpuk karung-karung beras diisi pasir.
Saya bilang, ini buat apa? Kok banyak begini? Iya pastor, ini buat nahan banjir. Kalau air naik, gak masuk ke rumah. Saya tanya, efektif gak? Bener sih pastor, yang dari luar gak masuk. Nah terus, yang dari selokan kamar mandi, naik juga pastor. Banjir juga dari dalam. Ya, jadi ternyata banjir ketika datang, datangnya dari berbagai arah, nggak bisa dibendung, dari sini tahan, dari dalam banjir juga, dari berbagai arah. Ini sifat yang kedua. Ada waktu-waktu juga dalam hidup kita, di mana mungkin Tuhan izinkan masalah yang datangnya sifatnya begini, dari berbagai arah. Saudara di kantor, ketemu masalah sama perusahaan. Pulang ke rumah, ketemu istri, ribut sama istri. Ketemu anak, berantem sama anak. Udahlah main badminton, ketemu teman, berantem juga sama teman. Saudara lihat, kenapa ya hidup saya kok gini-gini amat ya. Lihat mana aja semua masalah. Nah itu sifat yang kedua. Saya kasih karakter-karakter ini untuk saudara ngecek. Saudara mungkin enggak, masalah saya enggak mendadak. Tapi yang kedua pastor, dari berbagai arah. Nah, saudara ngecek masing-masing. Masalah yang Tuhan izinkan datang dalam hidup saudara punya sifat yang kayak gimana. Sifat lain lagi dari banjir. Banjir itu kadang kalau datang punya sifat begini, silih berganti, bertubi-tubi, benar ya? Kebanjiran, air naik. Kalau air udah naik kebanjiran itu solusinya diapain? Saya tanya sama orang kebanjiran, solusinya diapain? Ya mau diapain pastor? Diserokin juga yang masuk banyak lagi, serok keluar banyak lagi masuk. Terus solusinya apa? Ya solusinya ditungguin aja pastor. Ditungguin apa? Ditungguin surut. Tapi kadang-kadang, lihat ini, air naik nih, ya udah tungguin. Dia udah mulai surut, wah udah seneng nih, udah mau bersih-bersih, hujan turun lagi, naik lagi, ya ampun, basah lagi, terus surut lagi, bersih-bersih, lumpur dikeluarin, banjir kiriman dari Bogor. Ngirim banjir, ngirim apa, peyem kayak atau apa gitu, asinan ya, ini banjir kirim Jakarta, naik lagi, kok masalah gak beres-beres ya, bertubi-tubi, silih berganti. Dengar, kadang dalam hidup kita juga Tuhan mungkin izinkan masalah yang datang itu tadi, silih berganti. Satu masalah saudara hadapin, berusaha susah keras beresin, baru mau mulai nafas lega, udah mau beres nih masalah. Masalah lain muncul. Berusaha beresin, waduh udah susah payah, baru mau selesai nafas lega. Masalah gini, pastor kok masalah dalam hidup saya gak habis-habis ya. Silih berganti, datang lagi. Saudara masing-masing yang ngecek apa yang saudara hadapin. Yang lain lagi nih banjir, kadang ketika datang sifatnya begini, memerangkap seseorang. Saya bersyukur rumah saya di daerah Kebonjeruk. Itu gak pernah kebanjiran seumur umur. Mau banjir besar, kecil gak pernah banjir. Tapi minimal kalau zaman banjir saya lihat TV atau YouTube gitu nonton. Seperti apa sih orang kebanjiran. Di perumahan-perumahan gede saya perhatikan tuh. Orang pakai perahu karet berusaha menyelamatkan orang-orang yang ada di atap rumah. Saya pernah lihat ya orang-orang di atap rumah. Saya tanya, di tengah kebanjiran orang di atap rumah itu ngapain sih? Ngapain? Saya kasih tahu. Itu bukan lagi berjemur. Wah enak nih pinggir pantai lagi. Enggak, bukan. Mereka di atap rumah karena terperangkap. Bener ya? Nggak bisa kemana-mana. Itu terjebak di situ. Nah ini sifat lain dari banjir. Kadang Tuhan izinkan dalam hidup kita masalah yang datang itu kayak memerangkap hidup kita. Pastor saya ini kejebak masalah pinjol ini udah bertahun-tahun. Saya terjebak hutang ini belum lunas juga udah bertahun-tahun. Pastor Suko saya nggak bisa keluar dari masalah ini. Rasanya pengen lari tapi nggak bisa lari juga. Saya harus hadapin masalah ini. Itu sifat lain dari banjir. Jadi dengar-dengar. Alkitab di sini bicara spesifik tentang kondisi itu, ada waktu-waktu dalam hidup kita di mana Tuhan izinkan masalah datang, musuh datang seperti banjir. Hari ini saudara yang mulai relate, iya ya itu kayaknya yang saya lagi hadapin dalam hidup saya. Dengar, saya punya berita spesifik ini yang saya bawa buat hidup saudara. Ketika Tuhan izinkan musuh datang seperti banjir, dengar ini baik-baik. Kalimat selanjutnya bilang begini, Roh Tuhan mau mengangkat suatu standar yang baru untuk saudara bisa menghadapinya. Perhatikan ini baik, ketika dalam hidup saudara Tuhan izinkan masalah datang seperti banjir. Sebenarnya mendengar ini, Roh Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidup saudara. Saudara belum dengar yang saya ngomong. Ketika Tuhan izinkan musuh datang, masalah datang membanjiri hidup saudara. Sebenarnya Roh Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidup saudara. Ini yang pertama, yang saya percaya saudara perlu rubah cara saudara ngelihat masalah saudara. Kenapa? Karena seringkali ketika kita lihat masalah datang dalam hidup kita, dengar semua yang bisa kita lihat lewat masalah kita, itu cuman iblis, setan, roh jahat. Oh iblis berusaha hancurkan kesehatan saya. Iblis berusaha rampas keluarga saya. Iblis berusaha rusak ekonomi saya. Semua yang kita bisa lihat dalam masalah kita, itu cuman yang negatif. Tapi bisa nggak
Mau nggak kita belajar bahwa di tengah-tengah masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sebenarnya di dalamnya ada roh Tuhan yang mau lakukan sesuatu dalam hidup kita. Roh Tuhan mau ngapain, Pastor? Roh Tuhan mau mengupgrade hidup saudara. Roh Tuhan mau naikkan hidup saudara, naik ke level yang lebih tinggi. Lewat apa itu? Lewat masalah. Tapi Pastor, masalah itu kan datangnya dari tadi, iblis, roh jahat, dan segala macam. Benar, tapi pernahkah saudara juga ingat ayat ini bilang begini, bahkan apa yang iblis rancangkan buat kejahatan, Tuhan bisa putar balikan itu. Untuk apa? Untuk datangkan kebaikan buat hidup kita. Saya nggak bilang itu Tuhan yang bikin kita sakit, enggak, memang iblis, roh jahat, dan segala macam yang berusaha timpakan masalah dalam hidup kita. Tapi sekalipun demikian, kenapa Tuhan izinkan? Karena di dalamnya Tuhan mau turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan untuk mencelakakan kita, tapi untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Di dalamnya Tuhan mau, roh Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, untuk naikkan standar kita, naik ke level yang lebih tinggi. Logika berpikirnya simple, dengar ini. Kalau rumah saudara kebanjiran terus, maka solusinya itu rumah harus diapakan? Untung gak ada yang jawab dijual, ya dijual gampang. Ya kalau laku boleh. Tapi yang logis, rumah saya kebanjiran terus, Pastor. Artinya rumahnya harus ditinggikan. Hidup saya kena masalah terus, Pastor. Dengar, roh Tuhan mau upgrade hidup saudara, naik ke level yang lebih tinggi. Ada orang tanya gini sama saya, oke lah Pastor, kalau Tuhan memang mau naikkan level saya, upgrade saya naik ke level yang lebih tinggi. Tapi kenapa juga harus lewat masalah? Kan Tuhan bisa ngomong baik-baik, nah gitu kan. Itu logikanya kita. Tuhan ngomong aja, aku mau upgrade kamu. Kenapa harus lewat masalah? Saya kasih prinsipnya nih, dengar ini baik. Karena seringkali hanya lewat banjir kita baru sadar rumah kita itu pendek. Saudara bangun rumah, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada banjir. Bangun rumah, udah jadi, tinggal di dalamnya, ngerasanya apa? Rumah saya baik-baik aja. Sampai kapan perasaan itu bertahan? Sampai tiba-tiba datang banjir, saudara kebanjiran. Baru berasa, ya ampun, gua bangun rumah kenapa pendek banget. Kapan kesadaran itu baru muncul? Bukan waktu saudara hidup baik-baik aja. Kesadaran itu baru muncul ketika banjir datang. Kenapa harus lewat masalah, Pastor? Karena seringkali orang Kristen ketika hidupnya baik-baik aja, kita cenderung berpikir gak ada yang perlu kita rubah dengan hidup kita. Hidup kita oke, fine, jalanin aja terus. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah datang, Tuhan lagi mau menyadarkan kita, area itu hidup kamu terlalu pendek. Aku mau upgrade, naikkan ke level yang lebih tinggi. Makanya Alkitab katakan ketika musuh datang seperti banjir, roh Tuhan mau mengangkat standar kita naik ke level yang lebih tinggi. Bilang sama-sama naik level. Bilang lagi Tuhan mau saya naik level. Lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, Tuhan mau saudara naik level. Gimana caranya Pastor naik level? Nah ini yang kita mau belajar. Saya percaya ada 3 area ini. Selalu di setiap masalah yang saudara hadapin, selalu 3 area ini yang Tuhan mau upgrade. Jadi saudara ngalamin masalah apapun, ingat 3 area ini Tuhan mau upgrade. Yang pertama, saya percaya God wants to elevate the standard or the level of your trust. Yang pertama. Saya percaya Tuhan mau naikkan, Tuhan mau angkat level keyakinan saudara. Masalah tidak ditujukan untuk bikin saudara goyang, kendor, dan justru gak percaya. Terbalik, justru masalah dirancang sama Tuhan untuk bikin saudara makin yakin sama Tuhan. Makanya yang pertama yang saudara harus ngerti, lewat masalah yang datang, Tuhan mau upgrade keyakinan saudara. Maksudnya apa itu Pastor? Menaikkan standar keyakinan saya. Tuhan mau merubah kepercayaan saudara menjadi keyakinan. Wah makin bingung saudara. Hah? Kepercayaan berubah jadi keyakinan. Memang itu 2 bedanya apa Pastor? Kok terdengarnya beda-beda tipis 11-12? Ya memang. Bahasa Indonesianya mirip-mirip ya. Percaya sama yakin. Tapi dengar ini baik. There is a big difference. Ada perbedaan besar antara believe dengan trust. I believe you and I trust you, itu bedanya besar. Tapi kan Pastor, kita ini kan orang Indonesia. Gak ngerti itu bedanya apa. Oke, saya kasih ilustrasi. Untuk nunjukin bedanya belief dengan trust itu apa. Ilustrasinya adalah tentang seorang pemain akrobat. Pemain akrobat terkenal seantero jagat. Orang semua tahu reputasi, orang hebat banget.
Dia buat atraksi-atraksi yang berbahaya, semua orang tahu dia. Nah suatu hari dia memutuskan mau buat satu atraksi yang berbahaya. Sebelum dia mulai aksinya, dia undang banyak orang, sosmed, televisi, semua tuh datang hadir, nonton saya buat atraksi berbahaya. Hari yang ditentukan, mereka semua datang berkumpul, menemukan diri mereka ada di puncak suatu gunung yang tinggi. Mereka bertanya-tanya, kita diajak ke sini mau diapain? Dia mau ngapain? Semua nggak ada yang tahu apa yang dia mau buat. Yang mereka cuma lihat ada begini, ada satu tonggak besi yang kuat, tertancap di situ. Kemudian ada satu tali kawat kuat panjang dari puncak gunung sini ke puncak gunung seberang sana. Yang membatasi keduanya ada lembah yang dalam, jurang yang dalam. Itu yang membatasi kedua gunung ini. Itu aja yang mereka lihat. Tapi mereka nggak tahu dia mau ngapain. Nggak berapa lama pemain akrobat ini keluar, dia ambil mic, dia kasih pengumuman. Saudara-saudari terima kasih banyak buat undangan yang kalian terima datang ke tempat ini. Hari ini saya akan buat satu atraksi yang berbahaya. Bisa jadi ini aksi terakhir saya, karena kalau sampai saya gagal, saya akan mati. Makin ngeri mereka, mau ngapain dia? Dia umumkan aksinya. Hari ini saya akan berusaha untuk menyeberang. Dari puncak gunung sini ke puncak gunung yang di sebelah sana. Wah mereka baru sadar, ini ngeri banget nih. Gak ada alat pengaman sama sekali. Sebelum dia memulai aksinya, dia tanyakan satu pertanyaan menarik ini kepada semua yang datang. Berapa banyak kalian di sini yang percaya kalau saya akan bisa menyeberang dari sini sampai ke seberang sana? Orang banyak di situ. Karena tahu orang ini hebat, reputasinya terkenal, bikin banyak atraksi berbahaya. Mereka dengan mantap serentak, mereka semua teriak, kami percaya kamu bisa, kami percaya kamu bisa. Wah, tepuk tangan semua. Dia bilang terima kasih, saya akan mulai aksi saya. Dia mulai ambil langkahnya yang pertama, naik ke atas kawat itu. Wah dia mulai menyimbangkan diri, orang udah tarik napas. Dia ambil langkah yang kedua, orang makin ngeri. Dia berjalan terus sampai di tengah-tengah angin bertiup. Orang makin deg-degan. Mereka ngeri lihat itu, mencekam sekali kondisi. Dia mening semua. Dia terus berjalan. Singkat cerita sampai ke seberang, ketika kakinya kembali dipijakkan ke tanah, orang banyak lihat itu langsung teriak, kamu hebat, kamu luar biasa. Wah, tepuk tangan semuanya. Dia ambil lagi mic, dia bilang terima kasih buat dukungannya. Tapi aksi saya hari ini belum selesai, itu baru yang pertama. Saya punya aksi lagi yang lebih berbahaya. Mau ngapain lagi? Dia umumkan. Di kali kedua saya akan berusaha menyeberang dari puncak gunung sini, kembali ke puncak gunung yang pertama tadi. Tapi kali ini, saya akan ambil kursi, saya akan gendong di atas punggung saya, pundak saya. Sebelum dia memulai aksinya, dia tanyakan lagi pertanyaan yang sama. Berapa banyak kalian di sini yang percaya kalau saya akan bisa lakukan aksi saya yang kedua? Orang banyak sesudah lihat aksinya yang pertama, gampang tuh. Mereka teriak makin mantap, kami percaya kamu bisa, kami percaya. Wah, tepuk tangan makin heboh. Terima kasih, saya akan mulai aksi saya. Dia ambil kursi itu, dia taruh di pundaknya. Dia mulai ambil langkah yang pertama, langkah yang kedua. Sama persis yang pertama, mencekam semuanya, diam, hening. Nggak ada yang berani nafas, takut ketiup. Jalan, satu. Singkat cerita, sampai di seberang ketika kakinya kembali diinjakan ke tanah. Orang banyak lihat itu serentak langsung teriak, kamu hebat, kamu luar biasa. Wah, tepuk tangan semuanya. Dia ambil lagi mic, dia bilang terima kasih buat dukungannya. Tapi aksi saya hari ini juga belum selesai. Saya masih punya satu aksi lagi dan ini yang paling berbahaya. Ini pamungkas dari semuanya. Wah, mau ngapain lagi dia? Dia umumkan aksinya di kali yang ketiga. Saya akan kembali berusaha menyeberang dari puncak gunung sini, kembali ke puncak gunung yang seberang sana. Tapi kali ini, saya akan ambil kursi, saya akan taruh di atas pundak saya. Tapi kali ini, saya akan ajak satu orang sukarelawan untuk naik ke atas kursi, menyeberang bersama saya ke sana. Sebelum dia memulai aksinya, dia tanyakan lagi pertanyaan yang sama persis. Berapa banyak kalian di sini yang percaya kalau saya akan bisa lakukan aksi saya yang ketiga ini? Orang banyak habis lihat dia bolak-balik 2 kali, ini gampang. Mereka teriak paling mantap, paling keras. Kami percaya kamu bisa, kami percaya. Wah, semua tepuk tangan. Kami percaya kamu bisa. Dia bilang terima kasih buat dukungannya. Tapi untuk aksi yang ketiga, sebelum saya memulai aksi saya butuh satu orang sukarelawan untuk ikut sama saya, naik ke atas kursi, menyeberang ke seberang sana. Berapa banyak di antara saudara di sini yang mau nemenin saya ke seberang? Angkat tangan! Kira-kira bisa bayangin responnya? Langsung hening, kayak begini. Beberapa mulai nunduk, bahkan jadi religius, berdoa. Jangan saya Tuhan. Yang anak muda doanya beda dikit. Saya belum nikah Tuhan, belum married. Nggak tahu tuh maksudnya gimana. Apa kalau udah married jadi berani gitu kan. Tapi doanya gitu, anak muda sedikit-dikit. Saya kan belum nikah. Terus memang kenapa? Doanya beda dikit. Tapi intinya sama, nggak ada yang berani. Semua nunduk kayak gitu. Dia tungguin, celingak. Dia kok nggak ada yang angkat tangan. Nggak ada satu orang pun berani angkat tangan. Kemudian dia ngomong, apa yang terjadi? Tadi saya tanya loh, sampai 3 kali.
Berapa banyak dari kalian yang percaya kalau saya bisa nyebrang ke sana? Percaya, percaya. Semua kalian percaya kok. Kalau semua kalian percaya, saya nggak butuh banyak-banyak. Satu aja. Tuh ikut sama saya ke seberang. Siapa yang mau? Wah, nunduknya makin dalam. Kalau bisa pala masuk tanah tuh kayak burung apa? Burung onta. Nggak ada yang berani satu juga. Akhirnya singkat cerita ditunggu lama-lama nggak ada yang mau. Tiba-tiba ada satu anak kecil nyelonong ke depan. Udah saya aja. Semua bingung. Hebat banget nih anak. Ayo nak maju. Dia naik ke atas kursi. Mereka menyeberang. Singkat cerita sampai di ujung. Belakangan baru ketahuan ternyata anaknya adalah anaknya pemain akrobat itu. Itu ceritanya. Nah pertanyaannya gini, mungkin saudara bahkan udah pernah dengar ilustrasi itu. Tapi pertanyaan saya begini, saudara nangkep gak pesan di balik cerita itu? Apa? Dengar ini baik. Seringkali kita dengan gampang bilang percaya kepada sesuatu ketika kita nggak harus terlibat di dalam sesuatu yang kita percaya. Tapi ceritanya jadi berbeda sama sekali ketika kita dikasih kesempatan untuk mengalami, untuk terlibat di dalam aksinya, maka kepercayaan kita harus berubah jadi keyakinan. Hubungannya sama kita orang Kristen apa, Pastor? Terlalu banyak orang Kristen bisa dengan gampang bilang begini, kami percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Ngomong percaya Tuhan bisa menyembuhkan tuh gampang waktu kamu gak lagi sakit. Dengar. Tapi ketika dokter mulai kasih vonis, kamu punya penyakit yang gak bisa disembuhkan, tiba-tiba langsung drop hati kita, jar ke bawah. Dengar, di saat itu Tuhan mau kita merubah kepercayaan kita jadi keyakinan. Terlalu banyak orang Kristen bilang dengan gampang, kami percaya Tuhan bisa memulihkan ketika hidupmu lagi baik-baik aja. Kami percaya Tuhan bisa kasih terobosan keuangan. Ngomong gitu gampang waktu duit kita lagi banyak. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah datang di dalam area-area hidup kita, di situ Tuhan mau kita ngerubah kepercayaan kita jadi keyakinan. Bukan cuma cuap-cuap ngomong percaya, tapi Tuhan mau kepercayaan kita berubah jadi keyakinan. Pertanyaannya gini, keyakinan itu bunyinya seperti apa? Bentuknya kayak apa, Pastor? Keyakinan bentuknya kayak begini. Waktu kita ngadapin masalah kita yang berat, yang seperti jurang yang dalam, menghadapi masalah ini, keyakinan bilang begini, Tuhan, sekalipun aku nggak tahu gimana caranya, sekalipun aku nggak ngerti gimana bisa melewati semua ini, tapi keyakinan bilang begini, tapi bersama dengan Tuhan, aku percaya aku pasti sampai ke seberang sana. Keyakinan nggak butuh kita ngerti dulu. Keyakinan nggak butuh kita percaya, keyakinan nggak butuh kita tahu dulu, nggak butuh kita buktikan dulu. Tapi keyakinan bilang, Tuhan sekalipun aku nggak ngerti caranya, apa yang harus aku yakin bersama dengan Tuhan, aku pasti bisa ngelewatin semua ini. Keyakinan bilang begini, segala perkara dapat aku tanggung dalam Kristus yang beri kekuatan kepadaku. Keyakinan menuntut kita untuk sandarkan kepercayaan kita di atas pundaknya Tuhan yang akan membawa kita melewati masalah kita. Apa beda kepercayaan dengan keyakinan? Belief is your mental state. Kepercayaan itu kondisi mental kita. Kita percaya karena kita ngelihat, kita percaya karena logis, kita percaya karena masuk akal. 1 tambah 1 sama dengan 2. Percaya nggak? Ya percaya. Kenapa? Logis. Tapi 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Percaya nggak? Nggak masuk akal nih. Kepercayaan itu mental state. Ketika nggak logis, kita nggak bisa terima. Kepercayaan nggak bisa bekerja di situ. Tapi keyakinan bilang gini, 5 roti sama 2 ikan di tangan Tuhan, 5.000 orang pun bisa makan. Aku yakin. Keyakinan nggak butuh kita untuk ngerti. If belief is your mental state, then trust is your inner knowing. Kalau percaya adalah kondisi mental kita, maka yakin adalah gini, kita tahu di dalam. Orang bilang, lu bisa lewatin. Gue yakin gue bisa lewatin. Gimana logikanya? Gue gak bisa jelasin, tapi gue yakin Tuhan bisa bantu aku lewatin semua masalah ini. Gak logis, gak masuk akal, gak ngerti, gak ada penjelasannya. Tapi kita tahu di dalam kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah mengabaikan kita, bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Yakin bilang, aku gak ngerti caranya, tapi bersama dengan Tuhan, aku pasti sampai di seberang sana. Tapi lihat ini baik, ketika saudara izinkan, di titik saudara ngalamin masalah, Tuhan meng-upgrade keyakinan saudara.
Saudara boleh nangis sesuka saudara nangis, jungkir balik, teriak dan semua lakukan. Tapi di satu titik saudara harus sampai ke titik tersebut bilang begini, Tuhan udah deh aku nyerah. Kalau masuk akal sampai jungkir balik gak akan pernah logis. Tapi di titik itu saudara nyerah bilang ini sama Tuhan, gini deh Tuhan, aku gak tahu caranya. Gak tahu juga gimana beresinnya. Tapi aku yakin kok, naik ke atas pundaknya Tuhan, aku akan sampai ke seberang sana. Masalah ini akan aku bisa lewatin. Saya kasih bukti nih. Saudara di sini, ada yang pernah ngalamin pergumulan besar dalam hidup saudara? Pernah? Banyak pasti. Saya tanya, waktu menghadapi masalah itu rasanya kayak gimana? Ya ampun Pastor, itu dunia kayak runtuh. Benar-benar kayak udah nggak tahu deh, benar-benar nggak tahu. Kapan itu? 5 tahun lalu Pastor, 10 tahun lalu Pastor, nggak tahu. Masing-masing kita pernah ngalamin gitu. Saya tanya nih, sesudah saudara ngelewatin, ngelihat ke belakang. Saya tanya apa yang saudara lihat? Satu, Tuhan baik Pastor. Saya bisa lewatin tuh masalah itu. Ternyata saya masih ada. Bahkan hari ini saya lebih baik dari waktu saya belum ngalamin masalah itu. Ternyata benar Pastor, Tuhan mau upgrade saya lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Masalah itu cuma mengerikan waktu kita menghadapinya. Tapi dengar, waktu kita izinkan Tuhan rubah kepercayaan kita jadi keyakinan, kita akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Saya nggak bilang masalah itu kita hindarin, kita akan lewatin, tapi bersama dengan Tuhan, saya percaya Dia akan kasih kita kemampuan untuk ngelewatinnya. Tapi dengar, ketika keyakinan kita naik, bukan hanya kepercayaan berubah jadi keyakinan, tapi ada yang lain lagi yang berubah. Apa yang berubah? Saya percaya begini, cara pandang kita terhadap masalah jadi berubah. Waktu kita punya keyakinan, cara kita ngelihat masalah jadi berubah. Saudara tahu bis tingkat? Bis ya? Tingkat 2. Saya tanya sama saudara, bis tingkat itu besar atau kecil? Besar. Tapi kalau saudara naik ke atas puncak Monas, lihat bis tingkat yang sama. Saya tanya, besar atau kecil? Saya tanya, yang berubah apanya? Saya kasih tahu ya, bukan ukuran bisnya yang kecil. Bukan waktu naik bisnya makin ciut, enggak. Tapi cara memandang kita yang berubah. Tiba-tiba gini, masalah yang awalnya saudara lihat, ya ampun Tuhan masalah saya besar amat, hutang saya besar amat, krisis saya besar amat, kita lihatnya besar. Tapi waktu kepercayaan kita berubah jadi keyakinan dari cara pandangnya Tuhan. Dengar, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tiba-tiba masalah yang awalnya kita pikir besar, berubah jadi kecil. Nggak lagi jadi besar, perspektif kita berubah. Dan bukan cuma itu aja, ketika kepercayaan berubah jadi keyakinan, dengar gini, pengetahuan kita berubah jadi pengalaman. Banyak orang Kristen cuma tahu banyak tentang Tuhan, tapi nggak pernah ngalamin Tuhan. Kamu tahu nggak, Tuhan bisa menyembuhkan? Kamu pernah disembuhin? Belum, ya. Tuhan itu kuasanya dahsyat, kamu pernah ngalamin nggak? Nggak, belum, ya. Banyak kita cuma kayak tukang obat. Berusaha tawarkan sama orang apa yang kita sendiri belum pernah alamin. Tapi dengar, ketika Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita, di situ Tuhan kasih kita kesempatan untuk merubah pengetahuan kita jadi pengalaman. Sehingga kita ngalamin langsung Tuhan kita yang menyembuhkan, Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang buat mujizat. Itu yang pertama. Ingat, setiap kali masalah datang, ingat area pertama yang Tuhan mau upgrade. Tuhan mau upgrade keyakinan saya. Aku yakin bersama Tuhan aku bisa lewatin semua ini. Yang kedua, cepat ya, waktu saya tinggal 10 menit. Yang kedua, apalagi yang kita mau upgrade, yang Tuhan mau upgrade dalam hidup saya, Pastor. Yang kedua, Tuhan juga mau upgrade standar pengetahuan kita. Tadi keyakinan, yang kedua pengetahuan kita. Maksudnya apa itu, Pastor? Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 bilang begini. Bahasa Indonesia bilang, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Terjemahan ini agak kurang pas. Bahkan secara logika nggak masuk akal. Umatku binasa, hancur hidupnya karena nggak kenal aku. Kalau nggak kenal Tuhan, mana mungkin disebut umatnya. Jadi terjemahannya nggak pas. Terjemahan aslinya atau dari bahasa Inggrisnya lebih pas. Ayat ini bilang begini, my people are destroyed for the lack of knowledge. Kalau saya terjemahkan langsung, ayat ini bilang gini, umatku hancur hidupnya. Hancur itu apa? Hidupnya kekurangan, miskin, sakit-sakitan, anaknya bermasalah, rumah tangga hancur. Itu rangkumnya di satu. Umatku hancur hidupnya. Tuhan bilang ini, karena mereka nggak punya pengetahuan. Pertanyaannya pengetahuan apa yang dimaksud di sini, Pastor? Apa kita harus sekolah lagi dari TK sampai kuliah? Bukan pengetahuan itu yang dimaksud. Umatku binasa karena gini, karena mereka nggak tahu apa yang sebenarnya mereka punya. Nah itu loh. Nggak punya pengetahuan itu artinya gini, umatku hancur hidupnya. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka punya. Saya kasih ilustrasi.
Kalau saya bilang sama saudara hari ini, saya bilang begini, tahukah saudara, di bawah rumah saudara persis, itu ada tambang emas. Ini ilustrasi ya, bukan nubuatan. Jangan ada yang pulang ambil cangkul, gali-gali, enggak ada nih nabi palsu. Ilustrasi. Saya bilang, di bawah rumahmu ada tambang emas. Kira-kira saudara bilang apa sama saya? Respon saudara gimana? Hah? Ya itu, bengong. Ada yang bilang, masa sih? Ya sama. Intinya responnya satu. Saudara nggak tahu. Dan kira-kira aman nggak kalau saya bilang ini? Karena saudara nggak tahu di bawah rumah saudara ada tambang emas. Maka bisa jadi ekonomi saudara, ya kurang lebih akan di situ-situ aja, naik turun ya tapi stabil. Padahal kalau saudara tahu ada tambang emas, bisa kaya mendadak dalam semalam. Kira-kira aman nggak kalau saya berasumsi gitu? Aman ya. Nah maka apa prinsipnya? Dengar ini prinsipnya. Ketidaktahuan saudara akan apa yang saudara punya, membuat saudara tidak bisa memanfaatkan apa yang sebenarnya tersedia buat saudara. Masuk akal nggak ini? Umatku binasa karena nggak tahu apa yang mereka punya. Saya ngomong, saya lanjutin nih. Tahukah saudara, semua yang saudara butuh untuk hidup berkemenangan. Di semua aspek hidup saudara. Rumah tangga saudara, keluarga saudara, keuangan saudara, semua aspek. Sebenarnya Tuhan udah berikan semuanya sama saudara. Saudara tahu itu? Ada yang amin satu, yang lain bengong. Yang lain, masa sih pastor? Nah itu. Ketidaktahuan saudara akan apa yang Tuhan berikan, membuat saudara tidak bisa memanfaatkan apa yang sebenarnya tersedia buat saudara. Saudara yang bilang amin juga, saya tanya lagi, kalau saudara tahu Tuhan udah kasih semuanya, Tuhan kasih semuanya tadi di mana? Berkat keuanganmu, keluargamu yang bahagia, anak cucumu, semuanya. Tuhan udah kasih semuanya itu di mana? Saya kasih tahu di mana? Di dalam firman Tuhan. Semua yang saudara butuh, prinsip-prinsip untuk buat keuangan saudara berhasil, prinsip-prinsip dalam firman Tuhan. Untuk bikin rumah tanggamu baik dalam firman Tuhan. Hubunganmu dengan istri harmonis dalam firman Tuhan. Mendidik anak, firman Tuhan. Semua yang saudara butuhkan untuk hidup menang di semua area, Tuhan udah kasih di dalam firman-Nya. Problemnya kita apa? Dengar prinsip tadi, ketidaktahuan kita akan apa yang kita punya. Bikin kita nggak bisa memanfaatkan apa yang sebenarnya tersedia buat kita. Kamu punya Alkitab nggak? Punya, pastor. Alkitabmu diapain? Disimpan. Ayo. Alkitab itu saudara punya banyak-banyak, taruh setiap pojokan. Itu bukan kayak jimat. Makin banyak Alkitab, setan makin mundur. Gak ada urusan. Jadi harus diapain dong pastor? Balik ke cerita tadi. Tambang emas. Sekarang saudara tahu, ada tambang emas. Sekarang saudara tahu, saudara mau menang di area manapun dalam hidup. Jawabannya adalah firman Tuhan. Udah dikasih sama saudara, saudara tahu. Udah tahu ada tambang emas. Saya tanya, kalau tambang emas cuma didudukin aja, kaya nggak? Harus diapakan? Gali keluar, benar ya? Firman Tuhan cuma diliatin doang. Hidupmu berubah nggak? Saudara mau pelokin Alkitab gimana juga hidupmu nggak akan berubah. Maka firman Tuhan harus digali keluar. Sama, tambang emas harus digali, firman Tuhan harus digali. Jadi apa yang Tuhan mau upgrade ketika Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita? Tuhan mau upgrade pengetahuan kita. Tuhan mau tingkatkan pengertian kita dari firman Tuhan tentang area yang kita mau ngalami terobosan. Nah terus aplikasikannya gimana pastor? Gampang. Dengar prinsip ini. Banjir itu kan air ya? Benar ya? Di kota banjir masih air. Kalau banjir duit puji Tuhan, kita datang tiap hari gitu ya. Bukan ya, banjir air ya. Air itu hukum fisikanya simple. Air itu selalu hanya mengalir ke tempat yang paling rendah. Nggak yang tinggi dulu, yang rendah dulu. Maksudnya apa? Pengetahuan apa yang Tuhan mau upgrade dalam hidup saya, pastor? Gampang. Area mana dalam hidup saudara yang kebanjiran terus-menerus? Karena biasanya orang, masalahnya pasti itu juga. Bilang sama sebelahmu, kayaknya benar juga pastor itu. Benar apa benar? Pastor, masalah saya kok utang lagi ya pastor. Nah itu. Kok kayak roh utang main ngikutin saya terus? Bukan. Karena kamu belum menang di situ. Dulu saya udah mau cerai sama suami saya, pastor. Terus 3 tahun lagi gitu lagi. Terus sekarang gitu lagi, pastor. Kayaknya depan juga gitu lagi, pastor. Kenapa? Artinya kamu belum menang di situ. Jadi gini, di area mana hidupmu sering kebanjiran, artinya fokus sama area itu. Oh pastor, saya cari buku-buku rohani, cari khotbahnya pastor Paulus. Tentang apa? Tentang menang di area keuangan. Masalah kamu apa? Masalah rumah tangga. Nggak nyambung. Bukannya nggak boleh khotbah itu didengar, boleh.
Tapi kan kamu ngerti, oh area kebanjiran yang ini. Berarti area dulu itu kamu fokus. Cari khotbah-khotbahnya Pastor Paulus, pengkhotbah lain, buku rohani. Tuhan kasih aku pengertian, sehingga aku bisa mengelola keuanganku dengan cara yang benar. Upgrade pengetahuan saudara. Itu area kedua Tuhan mau upgrade. Area ketiga yang terakhir, bilang puji Tuhan. Pengkhotbah di depan, pengkhotbahnya lama. Saudara, gereja yang saya gembalakan, ibadahnya tuh 3 jam. Serius. Saya khotbah bisa 2 jam sendiri. Jadi saya kadang khotbah di tempat-tempat lain saya bergumul. Gimana bikin pendek. Tapi ya udahlah, ilustrasinya banyak saya kurangin, kesaksiannya nggak ada, cerita hidupnya. Ya udah, prinsip-prinsipnya dulu yang penting. Yang ketiga, yang terakhir. Saya kutip 2 ayat. Yakobus 2 ayat 17 bilang begini. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dengar kata iman, ini kan kita semua ini. Saya mau rubah pakai kata yang kita pakai tadi. Dengar ini, iman itu keyakinan. Karena keyakinan tanpa buat apa-apa sama aja bohong. Kita yakin, tapi nggak ngapa-ngapain. Percuma. Karena ini problemnya loh. Orang Kristen datang ke gereja, ngalamin hadirat Tuhan. Habis itu, aku yakin kok Tuhan, aku bisa lewatin masalahku. Amin. Habis dia bilang yakin, amin, dia pikir tungguin aja, ntar masalah lewat sendiri. Alkitab bilang, keyakinan, tapi kamu gak buat apa-apa, percuma. Bilang sebelahnya, percuma. Satu ya, yakin aja gak cukup, harus lakukan sesuatu. Ayat yang kedua, Yakobus 1 ayat 22 bilang begini, hendaklah kamu jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Tadi yang kedua kita belajar apa? Tuhan mau upgrade pengetahuan kita. Kita gali firman Tuhan, belajar ngerti. Saya udah ikut pastor, semua seminar tentang bangun rumah tangga yang harmonis. Karena rumah tangga saya bermasalah. Saya ikutin semua seminar, semua buku-buku, semua khotbah saya dengar. Bagus. Udah kamu praktekkan belum? Nah itu masalahnya satu itu pastor. Saya belum lakukan sama sekali. Hendaklah kamu jadi pelaku, bukan cuma pendengar saja. Saya kasih ukurannya nih. Ukuran kedewasaan orang Kristen nggak diukur dari berapa banyak yang kamu tahu. Semua seminar saya ikut, saya tahu semua pastor. Nggak diukur dari berapa yang kamu tahu. Tapi ini ukurannya, diukur dari berapa dari yang kamu tahu, yang kamu lakukan. Itu yang mengukur kedewasaan kamu. Iman tanpa melakukan apa percuma. Tahu tapi nggak praktek percuma. Kesimpulannya apa? Yang ketiga, Tuhan mau upgrade standar tindakan kita. Standar action kita, level action kita, perilaku kita. Apa artinya? Dengar ini baik, ini hukumnya. Keyakinan yang bertambah, ditambahkan dengan pengetahuan yang bertambah, sama dengan hanya akan menciptakan tindakan yang berubah. Kalau kita bilang, Tuhan aku yakin, bersama Tuhan, masalah keuangannya aku bisa lewatin. Kita belajar, apa yang kita ngerti, kita praktekkan. Saya percaya terobosan saudara di situ. Saya akhiri dengan satu kesaksian pendek. Saya punya satu orang anak rohani, datang sama saya 6-7 tahun yang lalu. Bilang, pastor, bisa, boleh gak saya di mentor? Saya bilang, oke, tapi kamu harus buka hidup kamu. Apa yang saya bisa bantu? Ini hal yang pertama yang dia sodorkan. Pastor, umur saya baru 30-an awal, saya punya hutang. Saya punya masalah dengan hutang bisnis saya. Boleh gak saya tahu hutang kamu berapa besar? Ya gak besar-besar, pastor, tapi lumayan. Hutang saya 30, pastor. 30 juta? Enggak, pastor, hampir 30 M. Dalam hati saya, gue umur 45 belum pernah lihat kayak 30 M gitu. Dia bilang hutangnya 30 M. Umurnya baru 30-an lebih. Memang bisnisnya properti, tapi dia gulung-gulung gitu, akhirnya kejerat sendiri, gak bisa bayar hutang. Dikejar-kejar debt collector 30 M. Yang pertama yang saya deal dengan dia, saya bilang begini, saya gak punya kemampuan beresin hutang kamu. Saya gak punya kuasa tumpang tangan sakti yang bisa bikin hutang kamu lunas. Saya gak punya kaki untuk nginjek-nginjek surat hutang kamu dan bikin itu beres dalam 1 malam. Tapi dengar gini, tapi saya punya Tuhan yang saya percaya bisa bantu kamu ngelewatin semua masalah kamu. Kamu mau gak rubah kepercayaan kamu? Jadi Kristen udah lama, udah pastor. Tuhan mau rubah kepercayaan kamu jadi keyakinan. Kamu yakin gak bahwa Tuhan bisa tolong kamu ngelewatin semua ini? Apa yang kamu lihat sebagai raksasa yang besar ketika kamu lewatin, itu cuma kayak semut yang kecil. Kenapa? Tuhan bisa bantu kamu ngelewatin semua masalah kamu. Dia bergumul, tapi sampai satu titik dia putuskan, saya yakin pastor, bersama Tuhan saya bisa lewatin semua ini. Bagus. Yang kedua, saya gak bisa kenalin kamu bank yang bisa kasih kamu pinjaman lebih gede lagi. Tapi saya bisa ajarin kamu prinsip-prinsip firman Tuhan yang bisa bantu kamu ngalamin terobosan di area keuangan. Saya mulai ajarin dia prinsip-prinsip keuangan. Apa itu perpuluhan, apa itu taburan, apa itu mengelola keuangan, semua saya ajarin.
Ini saya mau buka apa adanya. Sampai di titik dia sadar begini, Pastor, utang saya 30M. Pastor ngajar saya harus setia dalam perpuluhan, karena itu kita punya covenant sama Tuhan. Saya ajarin sama dia detail. Karena itu covenant kita sama Tuhan. Gimana logikanya? Tapi kan kamu yakin Tuhan bisa bawa kamu lewatin ini? Yakin. Tapi bagian ini nggak logis. Ya, ini firman Tuhan. Kamu mau praktekkan atau enggak? Dia bergumul, dia ambil keputusan. Pastor, saya udah nggak punya jalan lain. Saya berani praktekkan firman Tuhan. Di titik dia punya hutang sedalam itu, dia mulai praktekkan firman Tuhan. Dia mulai lakukan. Dalam waktu kurang lebih 2,5 hampir 3 tahun. Saya masih ingat hari itu akhir Desember, kita lagi tungguin telepon. Akhirnya Januari masuk, Bang telepon dia. Ini saya singkat semua mukjizatnya ya. Bang bilang sama dia, hutangmu sudah lunas. Dalam waktu 2,5-3 tahun. 30M, not bad. Tuhan sanggup menolong hidup kita. Waktu kita mau keyakinan kita naik, kita mau belajar caranya dari Tuhan dan kita mau praktekkan apa yang Tuhan ajarkan buat kita. Dengar, ada harapan buat rumah tanggamu, ada harapan buat keuanganmu, ada harapan buat masalahmu, gak peduli sebesar apapun. Bahkan saya mau bilang hari ini, kadang Tuhan izinkan masalah datang dalam hidupmu, bukan untuk menghancurkan kamu. Tuhan turut bekerja dalam segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, justru untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara. Apa itu? Tuhan mau upgrade saudara naik ke level yang lebih tinggi. Terakhir dari yang terakhir, dengar ini. Rumah kebanjiran terus dinaikkan kan? Kalau rumah saudara lebih tinggi dari rumah-rumah lain. Kiri kanan saudara kebanjiran. Orang-orang kebanjiran saya tanya, ngungsinya kemana? Ke rumah saudara, karena lebih tinggi. Di musim penuaian, tahun penuaian kan? Gimana Pastor kita mau lihat tuaian? Ya selain saudara nginjil dan lain-lain, saya percaya. Waktu saudara izinkan Tuhan upgrade hidup saudara, tiba-tiba begini, orang di kiri kanan saudara yang kenal saudara. Dulu rumah tangga lu juga bermasalah, kok bisa harmonis gini? Rumah tangga gue bermasalah, boleh gak gue ngungsi, belajar dari kamu? Dulu keuangan kamu lebih parah dari saya, kok sekarang kamu diberkati? Boleh gak saya belajar dari kamu? Tiba-tiba ada orang-orang kebanjiran di sekitar saudara. Datang kepada terang Tuhan yang ajaib. Lewat hidup saudara-saudara menjadi saksi dan banyak orang akan datang kepada Tuhan di musim penuaian ini. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur siang hari ini kami boleh datang di tempat ini. Dan kami boleh belajar firman Tuhan. Siang hari ini Tuhan, pengertian kami ditambahkan oleh Tuhan. Hari ini kami sadar, dan masalah-masalah yang kadang Tuhan izinkan datang dalam hidup kami. Seringkali kami punya respon yang salah. Kami munculkan berbagai pertanyaan, kenapa Tuhan biarkan, kenapa Tuhan izinkan, kenapa saya udah setia sama Tuhan, kok saya punya masalah. Hari ini kami ngerti alasannya. Kadang-kadang Tuhan taruh masalah dalam hidup kami, izinkan itu datang. Bukan untuk menghancurkan kami, tapi justru untuk mengupgrade hidup kami. Hari ini Tuhan aku berdoa, kepada siapa pesan ini ditujukan, Tuhan Kau berbicara kepada setiap mereka di tempat ini. Aku berdoa yang pertama Tuhan, pulang dari tempat ini, mereka akan membawa roh Tuhan untuk menyertai mereka. Karena roh Tuhan yang mau mengangkat standar mereka naik ke level yang lebih tinggi. Mereka akan izinkan roh kudus, roh Tuhan bekerja dalam hidup mereka untuk upgrade mereka. Dan di 3 area ini mereka akan upgrade. Mereka akan naikkan keyakinan mereka. Mereka akan datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, sekalipun kami gak ngerti gimana caranya, kami yakin bersama Tuhan kami akan sampai di seberang. Yang kedua Tuhan, mereka tahu mereka punya PR. Mereka akan mulai belajar. Mereka gak boleh malas. Mereka akan gali firman Tuhan, korek firman Tuhan, cari firman Tuhan, tambahkan pengertian. Apa yang mereka harus rubah dalam hidup mereka. Baru yang ketiga, keyakinan mereka ditambahkan pengetahuan mereka akan buat mereka mau melakukan firman Tuhan. Dan aku percaya, aku declare di tempat ini Tuhan, bahwa firman Tuhan yang mereka kerjakan, yang akan menghasilkan terobosan dalam hidup mereka. Dan setiap mereka jadi kesaksian yang besar, banyak orang di sekitar mereka akan datang kepada terang Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, berkati setiap mereka, perjalanan mereka. Kami bersyukur buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Mari angkat kedua tanganmu, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami. Kami mengucap syukur untuk semua kelimpahan yang belum kami lihat, tetapi kami mempercayai sebagai iman kepercayaan kami, bahwa kami sudah terima di dalam nama Yesus. Engkau yang menjaga setiap keluarga kami, keluar masuk kami, ladang gandum kami, susu madu kami, dan diberkatilah atas nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, menyertai-Mu buat kami semua, dan semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.